Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Sehat semua anak-anak pagi ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya. Tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan tanpa ada halangan satu apapun. Pak Guru selalu mengingatkan kalian untuk tetap selalu laksanakan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting ya. Ya, kita sementara ini belajar dari rumah saja. Kita nggak usah kemana-mana. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar masih di tema 1 ya. Di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga untuk kelas 6. Siapkan perlengkapan belajarnya ya. Pastikan menggunakan buku kurikulum 2013 edisi revisi yang 2018. Oke, pembelajaran 3 kali ini fokus pembelajaran kita akan belajar PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan kalian belajar hari ini yang pertama kalian mampu menjelaskan teknik berlari, melempar, dan menangkap bola yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, memukul bola dalam permainan rondes. Pernah main rondes? Kemudian mampu mempraktekkan teknik berlari, melempar, dan menangkap bola, memukul bola dan dalam permainan rondes. Nah, ya kalian praktek sendiri di rumah teknik-tekniknya. Nanti kalau sudah luring kita praktekkan langsung di sekolahan ya, praktek bermainnya. Kemudian mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian itu untuk IPA-nya. Kalian juga mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Bikin poster nanti ya. Kemudian mampu menemukan ide pokok dengan bentuk diagram. Ini masih sama di pembelajaran sebelumnya, ide pokok. Kemudian menemukan ide pokok dalam teks yang dibaca. Nanti ada teks, Pak Guru baca, kalian membuat kesimpulannya. Nah, ide pokok dan kesimpulannya. Sudah siap belajar ya? Oke, kita lanjut. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apakah perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil kita praktekkan di pembelajaran ini. Nah, ini pernahkah kamu, ayo berlatih, pernahkah kamu memperhatikan gerakan hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatkah kamu apa yang dimaksud gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola. Hari ini kamu akan mempraktekkan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rondes. Ya. Kita lanjut ya. Perhatikan aturan bermainnya. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Kalau kalian sudah pernah main kasti, aturannya nggak jauh beda dari situ. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan ronde dan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Biasanya kalau kita main kasti itu tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2. Nah, ini ada sedikit perbedaan di lapangannya saja. Kalau rondes ini berbentuk segi 5 ya, sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter dan ditandai dengan
tempat hinggap yang disebut dengan base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kasti biasanya cuma 2 ya. Base 1 dan base 2. Peralatan yang harus kalian siapkan, tempat hinggap ya. Bisa pakai keset apa kain, ya keset biasanya ya. Masing-masing berukuran 40 x 40 cm. Satu tempat pelambung atau bowler, kayu pemukul ya, panjangnya 1 meter, kemudian garis tengah, panjang pegangannya, ini ukuran pemukulnya. Kemudian nih bentuk lapangannya, nah seperti ini kira-kira bentuknya. Nanti kita praktekkan waktu kita sudah di sekolah. Tapi yang kalian lakukan di rumah sekarang adalah ya mengetahui kurang lebih bentuknya lapangannya seperti ini, kemudian teknik permainannya. Nah, seperti ini ya. Ini pelempar bola. Kemudian pemukul bola. Nah, mukul yang ke sini ya. Setelah dipukul, berlari ke base 1, base 2, base 3, base 4, kembali lagi ke finish sampai terakhir di sini ya. Base 5 di sini. Jadi setelah dia mukul, dia berlari ke base 1, base 2, base 3, base 4. Ini salah penulisan ya Romawinya. Harusnya di sini. Base 4 baru ke base 5. Kemudian nih, apa yang kamu pelajari dari permainan rondes ini? Apa manfaat yang kamu peroleh dalam bermain rondes? Apakah kamu sudah menguasai cara bermain rondes dengan baik? Bagaimana kerjasama tim rondes kamu? Apa yang perlu dilakukan dan bermain di masa yang akan datang? Nah, bagaimana kamu bermain rondes nantinya, gitu kan? Sudah ya, bentuk lapangannya, kemudian cara teknik permainannya, alat yang diperlukan, gitu. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Apa yang harus kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan biakan tumbuhan? Ayo mengamati, kita amati. Ini ada gambar, ini analisis gambar seri berikut. Nah, ini gambar kupu-kupu sedang apa, terus ini apa, ini apa. Ini perkembangan generatif ya. Perhatikan coba gambarnya. Bisa dijeda, kemudian kalian perhatikan. Ini generatif, perkembangbiakan generatif. Atau kalau biasanya disebut perkembangbiakan dengan cara kawin. Kalau ini perkembangbiakan vegetatif atau buatan. Generatif itu alami melalui perkawinan. Kalau ini perkembangbiakan vegetatif atau buatan. Itu contohnya ini mencangkok, terus stek batang. Stek ya, potong, tancap, itu namanya stek. Kemudian teknik menyambung. Nah, ada juga bisa vegetatif secara alami. Kalau ini bantu manusia, ini vegetatif secara alami. Bisa akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar yang tersisa terus tumbuh, itu tumbuhnya secara alami. Makanya dia disebut sebagai vegetatif alami. Ini tunas afemtip, ini juga secara alami ya, spora dan geragih. Ini biasanya tanaman stroberi, tanaman geragih. Ini spora ini sejenis pakis seperti itu ya. Terus tumbuhan paku itu menggunakan spora. Ini tunas afemtip ini seperti ya cocor bebek.
Perkembangbiakan kreatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina dengan petik sari. Nah, secara generatif, secara perkawinan, secara alami. Perkawinan ada yang nggak alami, ada. Perkawinan dibantu dengan bantuan manusia. Seperti contohnya vanili, seperti itu. Pohon vanili itu nggak bisa melakukan perkawinan sendiri, tapi harus menggunakan bantuan manusia. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Secara alami dia vegetatif ini, alami, nggak perlu perkawinan. Nih, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya untuk wujud syukur kita kepada Tuhan. Nih, nyangkok, dikembangkan lagi, tanam, cangkok, tanam lagi. Mungkin yang sudah pernah mencangkok, nah bisa, itu salah satu cara manusia melestarikan keberadaan tumbuhan tersebut. Lanjut, ayo mencoba berkreasi membuat poster ya. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Jadi poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan ya. Poster biasanya ditempel di tembok, bisa ditempel di tempat umum, di gardu, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah untuk dibaca. Tulisannya ya agak besar-besar. Bisa ya. Kita lanjut. Ini langkah-langkah membuat gambarnya. Ini contoh gambar ayam, awal langkahnya seperti ini. Gambar pohon, awal langkahnya seperti ini. Kemudian gambar ikan, awal langkahnya seperti ini. Ini gambar pohon juga. Nah, ini posternya bisa menggunakan gambar-gambar ini. Salah satu contoh-contoh gambar ya. Kemudian sudah pernah berlatih ya, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Ayo berlatih membuat kesimpulan yang baik. Apabila salah satu kesimpulanmu, ambillah salah satu kesimpulanmu yang kemarin, tukarkan kepada teman di sebelahmu. Kamu akan membaca kesimpulan milik temanmu dan tulislah komentarmu mengenai kesimpulan temanmu. Berikut hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan temanmu. Nah, nanti ini, tapi kalian bisa mengoreksi kesimpulan kalian. Apakah poin-poinnya itu sudah berisi ini? Kesimpulan yang baik ini berisi apa saja? Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Udah ada belum? Intisari dari tulisannya. Dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku. Dicek lagi. Di kesimpulanmu itu sudah menggunakan kosakata baku atau belum. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ide pokok, ya ide pokoknya ada enggak? Kemudian kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi dibuat menggunakan kalimat sendiri. Mungkin itu ya kita belajar hari ini ya. Itu ya. Jadi yang pertama tadi teknik-teknik berlari, melempar, kemudian menangkap bola ya. Kemudian yang kedua kita tadi belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya, sudah belajar. Kemudian yang terakhir ide pokok. Silakan nanti ya bisa dicek kembali, diteliti kembali. Kemudian sampai ketemu lagi di video berikutnya di pembelajaran 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.